Halo teman-teman, balik lagi dengan aku Givari Lionel Bimantara. Ada yang udah tahu atau ada yang udah dengar dengan kata Manus? Ya, kali ini aku ingin membahas sedikit tentang Manus AI. Manus sendiri adalah AI agent yang seperti AI lainnya, cuma memiliki kemampuan yang lebih ke otomatisasi, autonom. Sedikit penjelasan apa itu Manus. Manus adalah sebuah agent AI umum atau general purpose AI agent yang dikembangkan oleh perusahaan Butterfly Effect Technology yang juga disebut Monica IM yang berbasis di Singapura dengan operasi di Cina. Istilah agent di sini berarti ia tidak hanya menjawab pertanyaan atau membuat teks seperti chatbot biasa, tetapi dirancang untuk merancang, mengeksekusi, dan menyelesaikan tugas-tugas kompleks secara end-to-end dengan tingkat otonomi yang lebih tinggi. Moto mereka, bridges mind and action, menghubungkan pikiran dan tindakan. Artinya, kita memberi ide atau niat, terus Manus berusaha mewujudkan sebagai hasilnya. Potensi kelebihan dari Manus itu sendiri ada beberapa keunggulan, yaitu memberikan hasil konkret, bukan hanya saran. Misalnya, bukan cuma bagaimana membuat analisis, tetapi analisis sudah selesai sebagai outputnya. Menghemat waktu dan tenaga untuk tugas kompleks yang biasanya memerlukan banyak tools atau bantuan manusia bisa diterapkan di banyak domain, riset, pengembangan kode, analisis data, dan pembuatan konten otomasi web dan lain-lain. Keterbatasannya, tugas yang kompleks atau sangat besar masih bisa mengalami kendala, misalnya manajemen konteks panjang, integrasi eksternal yang sangat spesifik, atau hasil yang memerlukan verifikasi manusia. Karena ia memiliki tugas otonomi yang tinggi, ada juga pertanyaan soal keamanan, privasi, dan kontrol. Tugas apa yang Anda berikan, data apa yang Anda kirim, bagaimana hasil verifikasinya. AI ini cocok untuk yang ingin otomasi tugas yang selama ini memakan banyak waktu, contohnya analisis data, riset, pengembangan prototipe. Terus sudah cukup nyaman dengan AI dan bersedia mengawasi hasil dan intervensi bila perlu. Memiliki proyek yang bisa diidentifikasi dengan cukup jelas, meskipun Manus bisa fleksibel. Tips penggunaannya mulailah dengan tugas yang terdefinisi dengan baik agar Anda bisa memahami bagaimana Manus bekerja. Sertakan instruksi yang jelas, spesifik, apa yang mau Anda capai, format outputnya, kriteria suksesnya. Pantau hasilnya dan lakukan iterasi atau umpan balik agar hasil berikutnya makin sesuai dengan kebutuhan. Di sini juga aku udah buat minta dia untuk membuatkan PowerPoint ya. Buatkan slide presentasi mengenai pertumbuhan teknologi pada dari tahun 2019 sampai 2025. Dan ya dia nggak pakai bahasa Indonesia ya feedback ya. Aku nggak tahu bisa atau enggaknya. Tetapi di sini dia mengatakan dengan bahasa Inggris ya. Mulai dari riset teknologi dulu, dia searching dulu terus prepare dan menggabungkan slide konten, terus membuat presentasinya. Ini ada 8 slide presentasi dan hasilnya sebagai berikut. Oke, selanjutnya setelah aku coba buat slide presentasi tadi ya, berhasil dan itu bisa diekspor, nanti aku coba simpan lah ekspornya. Dan kali ini aku coba konekin ke Notion aku di web itu kan, di Manus ini ada untuk connect ke Notion. Nah, di Notion ini aku punya YouTube content plan ya, meskipun itu cuma planning doang ya. Coba itu aku coba suruh dia connect ke sana, terus buatin beberapa konten gitu ya. Dan pertamanya seperti biasa kita suruh dulu dia, kita kasih ide kita gitu, tuangin di sana. Terus nanti dia akan meminta ID dan link ID dan database ya, database server Notionnya gitu. Nah, di sini aku kurang
kurang mengetahui tadi tuh, kurang mengetahui, langsung continue aja. Dan aku baru unggah lagi ketika dibaca-baca harus ada yang namanya ID gitu ya, server Notion-nya itu sendiri, terus ke ID workplace ya, workspace lah, itulah intinya mah. Dan ini juga akan aku percepat ya videonya biar tidak terlalu lama, dan kita skip. Dan seperti itu untuk koneksi dari Manus ke Notion. Mungkin ini cukup membantu ya. Siapa tahu ada kerjaan yang misalnya kamu punya banyak sekali data, entah itu dari Excel ataupun CSV. Kamu teman-teman tinggal kirimkan aja ke Manus, terus konekin aja ke Gmail ataupun apa. Karena di Manus ini banyak konektivitasnya ya. Ada mulai dari kan Notion dari aku tuh. Terus di sini untuk konektivitasnya ada GitHub, Outlook, Google, terus Gmail, dan ya kita bisa add banyak gitu ya di sini. Kita bisa ke GitHub, Vercel, Prisma. Ini untuk apa sih namanya? Canva. Untuk web developer juga bisa, untuk programmer juga ya. Nah, seperti itu contoh yang aku kerjakan ya, mulai dari buat slide sampai mengisi data di Notion. Untuk teman-teman yang mau cobain, tinggal login aja, sign up pakai akun Gmail teman-teman ya. Itu di manus.im. Silahkan coba. Dan kalaupun mau mengkoneksikan sebuah Notion ataupun Gmail, harap teman-teman percaya atau trust gitu ya, trust intinya percaya dengan tools Manus ini gitu, seperti itu ya. Karena untuk beberapa orang mungkin akan jadi bimbang gitu ya, karena ada integrasinya. So untuk kedepannya mungkin ini akan lebih menarik lagi kalau kita bisa buat kayak ngisi formulir atau bikin sesuatu gitu ya. Ini akan sangat membantu banget. Mungkin cukup sekian untuk video kali ini. Mohon maaf kalau banyak kata yang kurang jelas ataupun penjelasan yang tidak jelas, karena aku bukan menjelaskan mungkin ya, ini lebih tepatnya sharing aja seperti biasa. Dan seperti biasa, kalau ada pertanyaan silahkan drop aja di kolom komentar ataupun DM aku di IG, Facebook, ataupun di DC ya teman-teman. Jangan lupa juga untuk like, comment, share, and subscribe ya. Mohon dukungannya juga untuk kita tembusin berapa ya, 1000 dulu lah, kita gas 1000 subscriber dulu ya. Thank you teman-teman, dan seperti biasa masih bersama saya Givari Lionel Bimantara. Saya pamit undur diri dan bye bye, dadah.